Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ausikum wa iyaya nafsi bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita semua nikmat. Mari kita bertakwa kepada Allah sebagai perwujudan atas syukur kita atas karunia Allah. Terima kasih kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ngapunten kalau ini saya izinnya mendadak. Terus Pak Dongasari lemes banget, saya kira butuh istirahat. Batu maghrib itu orang mari mas, akhirnya kalau batu maghrib pamit. Terus betul ngubah ke awak es, ngelitak lalu di kamar. Dari mulai batu ngasar sampai hampir menjelang isya, bareng isya itu masih terus nyun ngapunten. Sempat saya nyanggupi Mas Amir Budin ini ketika dihubungi, ning bar niku batu ngasar terasa sekali lemes banget kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita lajengaken. Kita masih membahas tentang al-muhasabah, tentang bagaimana kita bisa menakar semua yang kita miliki untuk menjadi bekal dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus muhasabah itu at-tamyiz baina ma lahu wa ma alaihi fayastashibu malahu wa yu'addiba alaihi. Jadi muhasabah itu adalah memilah dengan seksama apa yang sudah kita persiapkan, apa yang kita miliki, modal kita untuk bertemu dengan Allah, apa yang harus kita tunaikan yang kedua. Maka kemudian modal yang kita miliki ini kita pakai sebagai bekal kita menuju Allah, sedangkan kewajiban-kewajiban kita nanti kita tunaikan sebagai apa? Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kita di dalam menghadap Allah Ta'ala kelak. Karena semua manusia itu diibaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kita ini musafir, dan musafir yang tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Cepat atau lambat, suka tidak suka, mau tidak mau, kita ini pasti akan segera meninggalkan dunia. Maka orang-orang yang beruntung ini siapa? Yaitu orang-orang yang dia telah mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat. Ya, karena ingat bahwa Allah Ta'ala itu ketika menghisap amal seorang manusia tidak peduli orangnya kaya atau miskin, cantik atau tampan atau jelek, wajahnya itu bukan takaran penting bagi Allah Ta'ala, itu diabaikan semuanya. Lalu bagaimana Allah Ta'ala menimbang amal kita semuanya? Bagaimana menimbang keadaan kita ya dengan amal? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya kita bahas bidayatul muhasabah antaqayasa baina ni'matillahi azza wa jalla wa jinayatika. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan muhasabah yang pertama itu langkahnya adalah kita menimbang antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Ini Imam Ibnul Qayyim sudah kita bahas nih, kita ingatkan kembali. Fa'ina idzin yadharu laqad tafawut. Dan ketika kita perhatikan dengan seksama, kita akan memahami bahwa di dalamnya ada at-tafawut. Ada perbedaan jarak yang sangat besar. Nikmat Allah sangat banyak, ketaatan kita tidak seberapa, justru kesalahan kita yang juga sangat banyak.
Ini nanti akan menyebabkan orang yang mau berpikir paham bahwa memang kita ini adalah orang yang apabila nanti Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan hisabnya, timbangan amal kita berat kita ini. Lalu apa harapan kita? Afwihi wa rahmatihi, ya, bi afwihi wa rahmatihi. Maka harapan kita ya ampunan dan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah dalam artian Allah memahami bahwa kita ini bukan orang yang berkehendak untuk menentang Allah. Nah, awake dhewe salah itu bukan karena kita menolak ajaran Allah, bukan karena kita menentang ajaran Allah, bukan karena kita menganggap diri kita lebih baik daripada ajaran Allah, bukan karena kita mendustakan ajaran Allah. Nih yo, diliyo yo Mas. Ya, karena kita orang yang lemah, yang sering terlena, sering lalai. Tapi bukan kehendak kita untuk menentang ajaran Allah. Maka kita berharap Allah Ta'ala kemudian melimpahkan untuk kita ampunan, ampunan untuk kita. Apa toh bedanya afun dengan maghfirah? Maghfirah itu ampunan. Kalau ampun itu Allah memberi maaf. Tinggi mana Mas? Tinggi memberi maaf. Maka nek doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu itu di bulan Ramadan. Ya kan, di bulan Ramadan itu disunahkan yang bulan Ramadan dibacanya. Ya, nek di bulan yang lain Allahumma ghfirli, ya misalkan Allah, wahai Allah ampunilah aku. Apa tuh bedanya? Kalau maghfirah itu Allah Ta'ala menutupi kesalahan kita. Jadi kalau catatan amal ini ditutupi ora ketok Mas. Jadi salah-salahi dadi ora ketok. Kenapa? Ditutup oleh Allah Ta'ala. Ming sajane catetane iki sik ono. Ya, itu maghfirah. Sedangkan afwun itu dihapus. Salahnya dihapus oleh Allah Ta'ala. Lebih utama yang kedua memang. Ya. Lebih utama yang kedua. Neng kan kudune nek model kedua ini Allah memberi maaf itu kan orang yang berbuat dosa ya setahun pisan ono dihapus wangen Mas. Nah nek awake dhewe sedina ping 100 e. Gek piye kuwi? Ya. Maafke meneh, sesuk ndablek meneh. Tak maafke meneh kuwi meneh. Kuwi meneh. Tak maafke kan ndak ya akhirnya ya kita harapan kita ya Allah mengampuni kita. Menutup kesalahan-kesalahan kita. Ya, itu harapan kita di hadapan Allah. Maka doa yang kita ulang-ulang di dalam sholat itu kan meminta ampun gitu. Meminta ampun kepada Allah, doa sujud kita, doa di antara dua sujud itu kan di dalamnya ada permohonan minta ampun kepada Allah, maghfirli warhamni wajibuni wa'afini sampai akhir. Ya. Jadi meminta ampun diulang-ulang di dalam kehidupan kita ini, diulang-ulang minta ampunan. Minta agar kesalahan-kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus besok neng dino kiamat, lalu Allah Ta'ala tidak mengungkap. Kenapa? Karena ditutup. Ya Mas, ora didelokke lho kowe kayak jam 12 bengi ngopo kayak tumpuk-tumpuk nang pinggir desa kae itu. Itu tidak diungkap oleh Allah Ta'ala. Kenapa ditutup? Ya. Tutup oleh Allah. Wa bihadhil maqayis ta'allam anna rabba rabbun wal 'abda 'abdun. Dan akhirnya kemudian kita paham bahwa kita ini ya hamba lemah. Ya, enggak perlu sombong. Kan orang itu saya melihat nih. Jadi orang-orang yang biasanya dia kerja kemudian rezekinya banyak dan di dalam kerja itu tekanannya berat, itu tibanya sombong-sombong orangnya. Kalau ada yang tawadhu itu tidak banyak. Tidak banyak. Saya menemukan misalkan profesi tertentu, saya tidak sebut namanya. Pak sebutkan kok dengan tampilkan yang YouTube, kok saya nyambut gaya ngono dono-dono. Tapi betulan saya temukan ini kenapa yo orang-orang dengan pekerjaan begini sugih-sugih wong Mas. Tapi sikap dia kepada orang lain itu kelihatan dari nada bicaranya itu tidak lembut, cenderungnya kasar, angkuh. Ada yang lemah lembut, ada yang orangnya tawadhu, tapi jarang sekali saya temukan. Dan orangnya kaya-kaya rata-rata Mas. Ya karena memang begitu. Orang itu ketika mendapatkan dunia, kemudian datangnya apa? Sombong. Korun nek le ngucap napa qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan semua kekayaan itu karena ilmu yang aku miliki.
karena ilmu yang aku miliki. Nah, Allah Ta'ala kemudian mengingatkan kita dengan apa? Dengan sering menghadapkan kita musibah itu untuk mengingatkan kita saja. Dicokot lemut, lemut loh mas. Cilike sak mini kilo. Itu mengganggu kita untuk membuktikan bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Ono wong mati dicokot lemut. Yang kita ini piye lho mas? Wong mati dicokot macan kan wangun ya. Gelut karo macan kan wong. Ki wong mati dicokot lemut, tapi memang itu kenyataan yang muncul di sekitar kita untuk mengingatkan kita bahwa kita ini makhluk yang lemah. Diselatak tahunan das, ya mas. 50 ya mati akhirnya wong. Ya itu juga untuk mengingatkan kita. Ya. Menawi wonten ing Al-Qur'an itu Allah Ta'ala menyebutkannya apa? Az-zubab. Wa iyaslubhumuz zubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu. Dha'afat talib wal matlub. Ya. Wa iyaslubhumuz zubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu. Kalau dia memiliki sesuatu lalu diambil oleh seekor lalat, la yastanqidhuhu, dia tidak bisa mengambil kembali itu loh. Makanya lalat loh sak meniki lho mas. Ya wong paling sugih sak dunya itu kalau misalkan makanannya kedatangan lalat, lalu lalat mengambil bagian kecil dari makanannya, iso ora doyak mas. Dijaluk meneh. Kowe aja nyolong aku lho iki tak jaluk iki, iso ora iso gitu mas. Enggak bisa. La yastanqidhu min dha'fat talib wal madlub. Maka kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah itu dia dan yang dia mohon itu semuanya lemah. Ya, kenapa? Karena kekuatan itu hanya milik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini sesuatu yang kalau kita pakai mas, menghadapi semua masalah itu nanti jiwa kita itu akan nyaman. Terus masalah punapa kemawon itu dibiasakan, disandarkannya kepada Allah. Salah satu bentuk kekuatan kita di dalam menyandarkan diri kita kepada Allah menika napa? Donga. Ya, jangan pernah putus asa di dalam doa kita kepada Allah. Urusan napa kemawon. Karena istiqomahnya orang berdoa itu bentuk kalau dia percaya dengan Allah. Maka dia selalu berdoa. Yang kedua, masalah punapa kemawon itu jangan pernah lupa untuk berdoa. Bahkan di dalam beberapa riwayat punika Rasul kita itu bahkan berdoa dalam urusan tali sepatu. Di dalam riwayat yang lain Rasul kita itu berdoa dalam urusan garam di dapur. Kan remeh banget mas. Nek jaluk motor ki cetha regane ya 15 juta, 12 juta, 20 juta. Ki garam ning dapur mas. Apa meneh garam krosok kae. Nggih, sing sakmene gedene ning 7.000 ya. Itu beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang Allah itu ketika menghalangi kita dari sesuatu tidak akan ada orang yang bisa mendatangkan. Bayangkan kalau tiba-tiba Allah menghalangi kita dari garam. Oh contoh loh mas. Nggih. Hipertensi, warah hipertensinya, obat ora tonjo, akhirnya ketua mau ora oleh mandang sing rasane ono asine. Lho itu semampun jenengan. Nggih, tetep rasanya dadi aneh niku Mas. Ya. Yo mumet marake mumet meskipun kita sederhana, maka Rasul kita dalam urusan garam pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk kepercayaan manusia kepada Allah. Jadi satu sisi dia tidak pernah putus asa berdoa, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Punika aturipun Nabi Zakaria matur kepada Allah itu. Wahai Allah, aku tidak pernah putus asa berdoa kepadamu, mohon kepada Allah keturunan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua nek duwe akeh Mas. Ya. Karena Allah itu kalau ada orang yang tidak berdoa malah man la yasqilillah ya ghadabani. Siapapun orang yang tidak meminta kepada Allah, itu Allah murka, dan Allah itu semakin banyak diminta, semakin senang. Kenapa? Karena itu bentuk percayanya manusia kepada Allah. Jadi kalau minta kepada Allah itu rasa isen-isen Mas. Nek awake dhewe nyilih hutang-hutang ngene iki isen-isen. Nggih. Apa meneh utange rung rampung di sahur wis. Niku wisen meneh Mas. Tapi kalau sama Allah itu enggak usah isen itu sebut mawon. Hanya
kalau Rasul kita Muhammad SAW itu menyampaikan jangan berlebih-lebihan. Ya kan Rasul kita itu menyampaikan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu itu menyampaikan nanti di akhir zaman kata Nabi Muhammad itu akan muncul sekelompok orang yang berlebih-lebihan di dalam berdoa. Ucapan itu disampaikan kepada putranya Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah sawijining dinten berdoa kepada Allah, wahai Allah, aku mohon kepadamu surga dengan istana-istananya, sungai-sungainya, buah-buahannya. Lalu diingatkan sama Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai anakku, kalau berdoa jangan melampaui batas. Seperti itu. Kenapa? Karena nanti kata Rasul di akhir zaman akan muncul orang-orang yang ketika berdoa melampaui batas. Melampaui batas itu seperti anaknya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Doanya terlalu detail, bukan banyak loh itu mas, terlalu detail. Kenapa? Karena kalau berdoa terlalu detail, lalu Allah memberikan jawaban atas doa kita dipenuhi semuanya, tetapi yang tidak kita sebutkan tidak dipenuhi oleh Allah tadi perkara. Ya, wahai Allah, aku mohon kepadamu rumah dengan kamar-kamarnya, dengan kursi-kursinya, dengan lampu-lampunya, jenengan lalu orang nyebut lawang karo cendilo karo sertifikat hak milik. Bu itu jadi perkara jenengan kok mas. Ya, dituku larang-larang jebule tanah lungguh. Wah, jadi perkara itu mas. Ya. Maka ya kalau misalkan minta tanah, ya wahai Allah, saya mohon kepadamu saya minta tanah yang regane murah. Mas. Jadi milik saya sendiri berkah gitu mas. Ngapa iso tempatnya strategis mun ngoten niku mawon wis merasa dawa-dawa Mas. Iya kira-kira begitu. Ya. Jadi ini bentuk dari percayanya manusia kepada Allah. Jadi semakin banyak hajat kita sampaikan kepada Allah, Allah semakin suka. Kenapa? Karena itu kuatnya tawakal manusia kepada Allah. Jadi Allah itu Rasul kita itu nek panjenengan itu loh. Doa ini loh, yang disebutkan oleh Syekh Nasruddin Albani itu, saya pernah mendapatkan di dalam apa ya sifat salat Nabi atau apa itu ya, di belakang itu ya, kumpulan doa-doa itu, termasuk doa yang boleh dibaca kalau kita setelah tahiyat sebelum salam. Allahumma inni as'aluka bi'ilmikal ghaibi wa qadratika 'alal khalqi ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu. Itu kan yang donga kayak gini banget Mas. Ini jenengan itu mungkin jenengan satu poin itu 15-an mungkin perkara itu. Satu doa itu. Itu belum doa yang dibaca oleh sahabat Abdullah bin Umar karo qiyam mulai. Allahumma qsim lana min ta'atika ma tablughuna bi jannatika min khasyatika ma tahwa. Itu doanya panjang itu, minta perkara berapa itu. Mboten napa-napa. Nggih, apa saja. Ya, apa saja. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dipun lajengaken kalau ini illa anna hadhil maqait tasaqu ala man laisa lahu nurul hikmah wa su'udzan bin nafs wa tamyizun ni'mah. Jadi orang yang bisa muhasabah itu nanti, maka dia nanti akan memiliki 3 perkara, dan 3 perkara ini termasuk bagian dari kesempurnaan manusia di hadapan Allah. Ya. Anna hadhihi salasah alamatus sa'adah wan najah. 3 perkara ini adalah tanda kebahagiaan dan kesuksesan. Ya, sudah kita bahas katusipun. Belum? Belum ya. Katusipun sudah ini. 1, apa itu? Dengan muhasabah itu akan muncul nurul hikmah. Ya, sudah. Apa itu nurul hikmah? Nurul hikmah itu al-ilmu alladzi yumayyizu bil 'abdi bainal haqq wal batil. Ya. Yaitu ilmu yang mana dengan ilmu itu seorang hamba bisa membedakan antara hak dan batil. Piye carane? Ya muhasabah sikit untuk membangkitkan semangat sinau agama itu ya muhasabah. Kita kepengen berjalan menuju Allah, mengerti caranya dari perkara, maka akhirnya belajar Mas. Saya hari ini semangat ngisi pengajian fikih Mas. Jadi alhamdulillah di kampung itu 1 pekan sekali, setelah itu saya minta diselingi sama ustadz yang lain, jadi 1 bulan 2 kali. Itu ngisi pengajian pada subuh atau ahad pagi itu
sama subuh. Kemudian kalau anak-anak muda itu jadi pengajiannya 2 materi, 1 bulan fikih, 1 bulan tanda-tanda hari kiamat. Dulu saya itu pernah mengalami satu masa di mana orang butuh sinau fikih. Saya pernah mengalami masa-masa itu. Bahkan sudah menikah ya. Mulai sinau agama itu akidah, keimanan, menguatkan keimanan. Betul-betul nyekal buku fikih wegah. Nggih. Tenanan kita sinau fikih itu riwih banget kita lho Mas. Bar niku mikir-mikir lho nek awake dhewe kepengin beribadah kepada Allah, diridhoi Gusti Allah terus ngerti carane gek piye lho Mas. Akhirnya sinau fikih terusan bar niku Mas. Ya, kenapa? Ya memang itu tuntutan. Nah, bagaimana kita kepengen berjalan menuju Allah, lu ngerti carane. Ya kan mau berjalan menuju Allah kan semua sisi kehidupan ono carane kabeh. Agar kita diridhoi oleh Allah cara berpakaian ya berarti sinau carane berpakaian yang diridhoi oleh Allah. Agar diridhoi oleh Allah dalam urusan dodol tinuku dagang. Ya kudu sinau itu Mas. Ya, ora iso ora disinau itu. Kenapa? Islam itu agama ilmu. Akhirnya ya kepaksa pertama kali Mas sinau fikih. Ya, setelah itu jebule semakin belajar fikih semakin tahu kita itu banyak perkara yang belum tahu agama Islam tenanan gitu Mas. Ya. Ya sekarang saya senang kalau ngajar fikih itu Mas. Ya. Kenapa ya belajar tentang cara kehidupan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu itu nurul hikmah. Yeah. Yang kedua, su'udzon bin nafas. Jangan berbangga dengan berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Jadi awake dhewe punika ketika menimbang diri kita itu jangan terlalu tinggi nilainya. Yeah. Kenapa? Karena kalau terlalu tinggi akhirnya merasa aman. Wala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Ya. Tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah, dari hukumannya Allah, kecuali orang-orang yang rugi. Allah ngendika ngaten wonten ing Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah dia menganggap dirinya sudah suci. Nek wonten ing ayat sanesipun fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqwa wa tanazzamu. Jangan engkau menganggap dirimu suci di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah tahu siapa yang bertakwa. Kalau kita melihat kisah-kisah para sahabat nek Nabi Muhammad jangan tanya nggih. Diceritain Nabi Muhammad, wah aku nabi Kang ya sudahlah ceritanya para sahabat guys. Yang bukan nabi kan. Para sahabat radhiyallahu anhu itu kan orang yang sangat mengkhawatirkan nasib dirinya toh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu orang yang sangat sering menangis. Bahkan beliau itu termasuk orang yang jarang tersenyum. Ketika ditanya oleh sebagian orang, beliau menjawab, lah saya khawatir kalau saya tersenyum jebule dosa. Piye terusan? Itu akhirnya itu agak jarang tersenyum. Umar bin Khattab bukan karena orangnya keren Mas. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menengok kisahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu di bawah matanya itu ono kayak garis hitam. Kenapa? Karena saking seringnya beliau menangis. Makanya Abu Bakar itu julukannya Al-Atiq. Artinya apa Mas? Salah satu makna Al-Atiq itu orangnya bagus. Jadi Abu Bakar itu bagus ulang-ulangan, bagus namanya. Ya cocok lah kalau kekancan akrab dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW itu cocok nih. Wong bagus, orang bagus jadi kocok akrab uang. Ini awal itu biasanya orang gitu Mas. Gulanya sing elek-elek, nek kita bagus deh. Ya. Jadi Rasul kita itu kan akrab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ngomong kawin cilik gampang kan itu. Ya. Jadi julukannya Abu Bakar itu Al-Atiq, lelaki yang wajahnya bagus. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun nama Al-Atiq macam-macam gitu, tapi salah satu maknanya itu. Beliau itu orangnya kan tuh wajahnya tirus. Kenapa? Karena beliau itu banyak puasa, banyak nangis dan banyak qiyamul lail. Jadi tirus ini mungkin apa ya Mas? Matanya agak cekung karena jarang tidur. Ini yo udah kaya wong nganggo sapu-sapu sing kene ireng-ireng lho Mas. Itu ciri khas ya. Itu saya tahu kenapa. Wingi dolan nang di Medion pirang sasi kae. Lagi dong sebulan ana wong matanya kok merah bulat gini nih. Itu karena dia jarang tidur melek Mas. Karena orang kalau pakai itu ora tahu turu.
Jadi biasanya melek itu malam banget. Kalau keluar rumah, pucat itu mas, koyok mayit ngono wae. Ya, kenapa? Enggak tahu, enggak pernah tidur malam itu orang-orang. Ya, kalau ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tetap istirahat. Karena memang banyak qiyamul lail, banyak puasa sunnah, ya akhirnya badannya cenderungnya tirus, keru, nek badannya kuru, nek wajah jadi gimana mas? Kayak pipinya rodok masuk ke dalam, kemudian matanya agak cekung ke dalam. Ya, kenapa? Karena banyak berpuasa dan banyak bangun malam. Jadi, banyak menangis beliau. Ngomongnya bagus loh, bagus, ya mas. Umar bin Abdul Aziz itu kan begitu. Ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu bagus banget mas. Tapi begitu beliau jadi khalifah, itu rambutnya putih kabeh. Makanya mengrong tahun tolong sasi ini betul salah itu. Itu rambutnya udah semuanya putih. Ya supaya uang tua ngonton. Makanya beliau ketika meninggal usianya berapa? 32 tahun gitu. Ya. Rambutnya memutih, nek putih kabeh ya belum, tapi udah memutih gara-gara jadi khalifah. Walah kan mbok rasa jadi khalifah wae kowe, nek awake dhewe lho. Ya. Begitu. Jadi su'udun bin nafas. Bekal kita untuk menjadi orang yang sa'adah wan najah kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini, bahagia dan sukses itu berburuk sangka untuk diri kita. Nggih. Jadi bukan berburuk sangka kepada orang lain, elek nek kuwi mas. Kecuali kalau waspada ya, waspada karo buruk sangka itu kan beda. Waspada ono wong kok kelintang-kelintang ning ngarepan omah bolak-balik, kalau ndelok dhuwur makro ning dhuwur iki ana mano sing rada larang. Itu waspada jenengane gegekan ngono iki mas. Gegekan jikuk manuk sing apa wis ngecak rawa apa-apa. Nah itu waspada itu. Ya boleh tidak termasuk ngomong, boleh saja kan, selama hak makan dan minumnya diberi. Rasul kita itu melaknat wanita yang tidak memberi makan dan minum bagi seekor kucing sampai di akhirnya mati kan. Rasul kita menyampaikan, oh berarti kalau hewan itu hak hidupnya adalah makan dan minum tanpa harus diberi judul rapopo. Nek dikai judul luwe HP. Kenapa? Karena seekor hewan itu tidak akan mungkin nganut gara-gara duwe judul. Nek menungso nganut mas, ngalamun gitu, wedange ora diombe gitu, suguhane ora dipangan itu nek menungso. Tapi kalau hewan tidak. Kenapa? Karena itu hanya naluri saja. Dia tidak punya rasa dan tidak punya akal. Dia hanya punya naluri, ya mas. Tapi kalau manusia tidak, maka kalau berhubungan dengan hewan itu selama makan dan minumnya kalau dipakai maka tidak melampaui batas, karena Rasul kita juga menyampaikan bahwa dulu hadis sahih itu pernah ada seekor apa itu sapi yang berbicara kepada tuannya, ada hadisnya itu mas. Dia protes kenapa? Karena dia diberi beban terlalu berat. Ya, saya mendapatkannya betul saya dalam kisah-kisah sahih dan Quran hadis Dr. Umar Sulaiman Laskor itu kalau tidak salah. Jadi memberi beban yang berlebihan atau tidak memberi dia hak makan dan minum itu apa jenenge? Zalim kepada hewan. Jadi kalau panjenengan misalkan ngingu iwak apa kuwi jenenge sing larang ki apa jenenge kuwi? Sing arwana satu ekor itu ora apa-apa. Kenapa? Panjenengan memberikan dia makan minum. Mbok goleke jodoh melah tarung mati kuwi kok Mas. Ya, malah kehilangan duit akeh kuwi. Nggih. Baru itu terus digoreng. Iwak regane piro nih Mas? 4 juta. Digoreng. Sak panganan pisan nggih. Begitu. Ingkang angka sekawan yang ketiga adalah tamyizun ni'mah minan fitnah. Ya, sudah ini yang kita bahas. Yang ketiga nggih, alamatus sa'adah itu tanda orang bahagia itu adalah orang bisa membedakan karunia Allah atau ini istidraj. Pemberian dunia itu istidraj atau nikmat, karunia. Ya kudu hati-hati Mas. Kalau kita dilebarkan rezeki kok tambah maksiat, berarti itu istidraj. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nggih wau kula matur, betul-betul.
ada profesi yang saking gampangnya oleh duit itu akhirnya ya maut omongannya, Mas. Ya. Kenapa? Karena memang harta itu melalaikan manusia, dunia itu melalaikan manusia dari Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wa ing surat Luqman ayat-ayat akhir ini. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia itu melalaikan kalian dari Allah. Dan jangan sampai setan melalaikan kalian dari Allah. Ada doa yang diajarkan Rasul. Doa setelah tahiyat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa minal maksam wal maghrib. Bu. Badan itu maghrib. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnatid dunya. Fitnah dunia. Wa adzabil qabr, dan dari fitnah siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah al-mahya wal mamat. Al-mahya wal itu sakaratul maut, keterangan para ulama. Wa minal maksami wal maghrum, dan dari al-maksam. Maksam itu ikatan dosa yang tidak bisa dilepas. Jadi ono wong tidak dosa raketan ning cilik ning pendak niku dilakoni. Wah, itu perkara itu. Gosok ning pendak dina sedina ping 5. Kenapa? Karena setiap kali dia ke masjid mesti gosok sandali tanggane ya. Jadi perkara ya, Mas. Nggih. Ya. Di perkara itu nanti. Wal maksam wal maghrum, dan dari hutang yang tidak bisa dibayar. Kenapa? Karena hutang itu membuat amal kita tertahan, ya, tidak sampai kepada kita. Maka bapak ibu-ibu monggo hati-hati, ojo gampang-gampang ngutang. Apa meneh ngutang ora dibayar, jebul numpak motor anyar ning ngarepane wong sing diutangi. Wah, dadi perkara itu. Saya ketemu seorang hewan, saya ngisi pengajian di kampung beliau. Mungkin setahun kepengker mungkin, Mas. Ini aku bercerita dengan saya, ya, gandeng konco akrab toh, Mas. Dulu biasa zamanmu ketemu orang kaya, Cito labi toh, Pak. Kalau ngomong dengan saya itu kan bosone pakai basa Indonesiane Jawa, ku campuran orang kaya. Labi toh, Pak. Utang nang ngarepan numpak motor Nmax anyar kan, utangnya dibayar, Pak. Jangan begitu, Pak, sih. Satu sisi Rasul kita menyampaikan mut'ul ghani dzulmun. Orang yang punya kemampuan membayar utang kok tidak mau bayar utang itu dzaliman itu. Ya. Yang kedua, menyakiti hati orang yang diutangi, orang yang berpiutang. Okay. Yang ketiga, itu akan menyebabkan amal kita tertahan besok di hari kiamat sampai utang kita dibayar. Nggih, Allah. Can mendapatkan duit dengan cara paling mudah ranggo modal ki yo. Utang, akhirnya orang modal tau, Mas. Utang, nggih. Nah, kenapa kok utangan online itu laku keras, nggih. Karena memang dia modalnya nomor KTP, setahu saya itu, Mas. Ya, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Faiza kamalat hadhis salasah fihi arafa hina idzin anna makana min ni'am amma karena min ni'amillahi alaihi bijamaihi ala Allahi fahuwa nikmatun haqiqah. Nah, ini kalau orang memiliki tiga perkara ini, ya tadi dia punya ilmu untuk membedakan hak dan batil, dia menganggap dirinya tidak istimewa di hadapan Allah sehingga dia beramal untuk melaksanakan amal soleh dan menjauhi dosa. Yang paling akhir, orang ini adalah orang yang dia selalu berhati-hati ketika mendapatkan nikmat ini, karunia atau ini istidraj, maka dia nanti akan mendapatkan bahwa nikmat yang paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya nikmat beriman kepada Allah. Ya. Dan itu hakikatun ni'mah. Ketaatan kepada Allah itu hakikatun ni'mah. Ya. Kalau dunia kita pakai untuk beribadah kepada Allah itu hakikatun ni'mah. Ya. Maka orang memiliki dunia itu kalau dia bertakwa paling enak. Kenapa demikian? Karena memang cara takarub paling gampang itu menggunakan dunia yang kita miliki. Orang susah-susah, Mas. Jadi cara takarub kepada Allah yang paling gampang itu menggunakan dunia yang kita miliki. Itu cara paling gampang.
Ya, kalau orang sholat itu masih mengeluarkan tenaga. Ini nek dunia nih, sedekah mingkari keruprik lebo kene kotak, ya sudah. Nih, mau pinjem nopo mobil mau silahkan pakai mobil saya ngantar ke rumah sakit rasa di bensin tak bensin wae. Ora ubah mangkono dia. Nih. Apalagi dia punya rumah singgah. Di kampung saya itu ada mas rumah singgah yang dikelola oleh aktivis Islam. Jadi rumahnya itu setiap hari pasti ada orang yang nginep membawa keluarganya ke rumah sakit, sedangkan dia harus berobat kan harus berhari-hari itu. Nek nyewa rumah mahal, nek ngekos mahal, akhirnya tinggal di rumah singgah itu. Dan mungkin nek kebak pendak dino tidak ya mas, saya seringnya mendapatkan rumah itu terpakai pokoknya. Nanti kalau pagi-pagi sudah linggu-linggu itu pasti apa keluarga pasti. Beliau nyekel guanjaran pendak dino ya mas. Dia menyediakan tempat tinggal, wah macam-macam itu nanti. Ya, memang takorum kepada Allah paling gampang itu dengan menggunakan dunia yang kita miliki. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika perang Tabuk memberi salah satu sedekahnya adalah 60 ekor unta. Ini saiki 6 ekor 60 ekor, 600 ekor unta. Ini saiki itu koyok dene truk sak isine 600 ya, jadi 600 ekor unta itu sak bebannya kalau tidak salah begitu, plus beliau membiayai sepertiga pasukan yang berangkat. Utsman bin Affan ikut lagi mas ya, jadi beliau itu berjalan berangkat oleh ganjaran setengah besarnya pasukan sampai 30 berarti oleh ganjarannya wong 10.000. Makanya beliau dewi ganjarannya kayak gini wong 10.000. Kenapa? Nabi yang membiayai wong 10.000. Dan kita kalau Utsman bin Affan datang membawa 600 ekor unta di hadapan Rasul. Ya Rasul itu saya infakkan untuk pasukan itu ketika perang Tabuk itu. Maka Utsman bin Affan itu dikomentai Rasul kita Muhammad SAW. Sejak saat ini tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan Utsman di hadapan Allah mas. Kenapa? Bersedekah ibu. Ya. Jadi memang cara paling gampang takarub kepada Allah itu menggunakan dunia yang kita miliki. Ya. Nah kenapa kok keluar asing matung kita berdua itu minta kepada Allah agar menjadi orang yang kaya dan bersyukur kepada Allah. Betulan itu mas, terasa betul itu, terasa betul pengaruhnya ini. Di saat orang bingung, maka dia yang menyelesaikan. Dulu pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah terjadi paceklik, namanya paceklik Romadi namanya ya. Berlangsung selama 9 bulan, main bukan lupa. Kalau Imam Ibnu Katsir itu menggunakan logika masuk akal itu, Mas. Jadi paceklik Romadi itu disebabkan karena inti bumi itu naik ke atas. Jadi Imam Ibnu Katsir sudah percaya bahwa bumi itu ada intinya, ada maknanya. Nono bro tinggalnya di Arab, Rono gunung berapi. Dibuktikan dengan apa kata beliau? Jadi semua tumbuhan itu berubah menjadi debu, arang mas. 9 bulan itu. Ya. Salah satu karena waktu itu kemudian terjadi kelaparan, akhirnya kaum muslimin sekitar 60-an ribu orang datang ke Madinah, ke pusat pemerintahan Islam. Akhirnya kemudian kaum muslimin Umar bin Khattab radhiyallahu khalifahnya waktu itu agak kesusahan karena tiba-tiba mendapatkan kedatangan orang yang jumlahnya 20.000 bareng mlebu ning kutha dalam kondisi ora duwe apa-apa kelaparan semuanya. Itu salah satu Pak Umar bin Khattab meminta bantuan kepada gubernur-gubernur di berbagai macam wilayah. Ya, nanti Abu Ubaidah bin Jarrah mengirimkan dari Syam yang wilayahnya subur makmur dan dari tempat-tempat yang lain. Salah satunya itu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Itu yang membawa kafilah 2 gang wajang itu mas. Berapa ekor unta? 600 ekor unta ada saya. Jadi dengan 2 gangan yang ada di atas punggung untanya itu. Atau 1.000 ekor unta, lupa saya. Itu kan kemudian dihadang karo para pedagang-pedagang sebelum masuk ke Madinah.
dibeli dengan harga yang mahal, itu tidak mau. Belum nyampe saya infakkan semuanya itu, prol. Buat misalkan 600 ekor itu 600 truk loh mas. Bahan makanan semuanya disodakan oleh beliau. Ya, demikian. Jadi hakikatun nikmah adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang bisa menjadi sarana kita taqarrub kepada Allah itu hakikatun nikmah. Wa ma faraqahu anhu wa akhadahu minhu fawwal bala fi suratin ni'mah. Tetapi kalau nikmat itu bukan nikmat yang mendekatkan kita kepada Allah, maka dia itu hakikatnya bala, bencana, ini bentuknya nikmat. Istidraj. Ya. Jadi kalau nikmat yang Allah berikan kok tidak membuat kita dekat dengan Allah, maka itu sebenarnya bala. Fi suratin ni'mah, hanya bentuknya kenikmatan, tapi itu bencana itu. Dunia yang menghancur leburkan keimanan dan prinsip seorang manusia. Wal mihnatu min surat fi suratin mihnah. Tetapi dan dia juga merupakan fitnah yang menghancurkan, tapi bentuknya karunia. Jadi banyak orang yang akhirnya rusak agamanya gara-gara apa? Gara-gara dunia yang dimiliki. Maka ya satu sisi kita memohon rezeki yang mudah agar kita bisa bersyukur kepada Allah, tapi ya di sisi lain kalau sudah mendapatkan kemudahan rezeki kudu hati-hati mas. Ya, rezeki ini gampang ya, sama kepengen belanja, barang-barang murah kambuh itu ku mas. Apa saya kira itu pun mencari lingguh neng kamar karo geletak, karo buka HP ya. Jadi pendak teko mana? Apa itu mas? Rasanya nyebut merek ya itu pengantar barang itu mesti ono. Nganti mlebu omah tuh isine paketan rong dibuka mas. Ya ono semono kuwi. Ya, piro nganti suwake ngong kae. Iku turah-turah duit itu mau. Ya, itu hati-hati deh. Hati-hati, jangan sampai apa yang kita belanjakan itu sesuatu yang tidak mendatangkan maslahat. Belanja ki nek hajat mboten napa-napa mas. Ya. Jadi kalau misalkan jenengan butuh jaket sing regane 4 juta, tuku jaket sing regane 4 juta. Dulu ketika saya diminta oleh sebagian rekan-rekan untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan ke satu negeri yang ada konflik zaman dulu, misalnya alhamdulillah sudah tidak ada itu. Itu nganggo sepatu regane larang mas. Kenapa? Karena kita harus jalan kaki melewati bukit, menuruni lembah, kayak ini jahatori ngono kae. Ini nganggo sepatu ket biasa, apa meneh kena salju. Lah yo sikile semaput mas, sikil mas semaput. Bonyok-bonyok sikile mas. Tenanan itu ya butuh sepatu sing regane rada larang, kadang dibalik karo panitia kan. Ini kan wis tau nganggo sesasi ya mas. Tenanan itu sepatunya memang sepatu regane 45.000, wah ya semaput awake dhewe kan. Ya dalam kondisi begitu ya butuhnya ya sepatu sing rada larang lah. Pokoknya memang nganggur tadi dibalikin depan orang apa? Ya memang butuhnya begitu. Ya. Jadi kalau kita hajat beli saja, kenapa? Karena itu kebutuhan kita. Misalkan panjenengan mas, panjenengan mas dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nek contohnya jenengannya apa mas? Nek contohnya elek oleh gitu mas. Misalkan jenengan dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Berusaha apa? Kemudian rupanya jenengan butuh armada dan menguntungkan nek beli. Buat nama-nama mas, beli saja. Butuh mobil, beli mobil. Ya. Lihat ini bang, dengan nyewa itu keuntungannya lebih sedikit, mendingan beli, iso balik modal. Ya, dulu saya itu pernah ketika ada seorang ustadz besar naik haji. Jangan biar gandeng agamanya ya orang patio bener ini mas, yang semangat roh. Itu ketika melihat seorang ustadz besar naik haji itu sama, itu kayak mengunggah haji, itu kayak berjuang dong, gandeng dong nih mas. Ya, setelah dong rupanya lajo ya mas, nek wong sugih kan kudu munggah haji itu fardhu ain bagi dia. Ya, ya munggah haji, kenapa dia hajat munggah haji itu? Dia mampu dan dia sudah diwajibkan wong dia mampu, maka dia itu hajat yang sangat penting. Kudu munggah haji. Ya.
Ora saiki sini aktivis kok munggah kaji lho dadi aneh to. Nek aktif sesuke yang munggah kaji Mas, nek ra duwe duit ya ndonga munggah kaji. Tapi kalau dia hajat dia itu. Dalam urusan apapun kalau hajat ya pakai saja. Beli saja kalau panjenengan memiliki itu. Ada loh Mas pejuang Islam itu yang bahkan sampai punya pesawat jet pribadi. Kenapa? Karena memang perusahaannya di berbagai macam negeri. Wah, aktivis dakwah kok tumpahannya pesawat jet pribadi. Nah dia butuh nih awalnya dia antar pasar itu ya butuh ya sepeda motor. Nek antar negara ya butuhnya pesawat jet pribadi butuh ekui. Ya memang begitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita memiliki dunia yang dunia itu kemudian mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hakikatun ni'mah. Hanya kalau kemudian hal itu justru menjauhkan kita dari Allah, fahuwal bala fi suratin ni'mah wal mihnah fi suratin minhah, kata beliau. Itu adalah bencana tetapi wujudnya nikmat, itu adalah fitnah yang merusak, hanya wujudnya adalah karunia seakan-akan. Falyahzar, maka berhati-hati, innama huwa mustadrijun, karena itu semuanya adalah istidraj, dan orang yang mendapatkan adalah orang yang sedang mengalami istidraj. Al-mustadrij tadi kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Ini materi kita. Cekap untuk pertemuan kali ini. Insyaallah pekan depan nanti kita laksanakan. Sekian dan demikian Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian sadani Allah wa iyyakum ingkang sadaya. Nggih kalau wingi itu saya tuh cerita itu olahraga Mas. Saya tuh enggak pernah olahraga siang. Saya kemarin itu gandeng isu olahraganya siang. Jadi kekesalahan saya itu. Jadi olahraga itu kesalahan. Kemudian lemas terus